Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Anugerah Tuhan luar biasa pada kita semua. Bapak Ibu diberikan kesehatan, diberikan satu peningkatan dalam hidup, pengertian di dalam rancangan Tuhan. Untuk tema, kalau dilihat dari banner yang ada The Year Kingdom Influence, bahwa selama tahun ini kita bicara mengenai kerajaan-kerajaan Allah berdampak. Nah, di bulan April ini kita kan sudah merayakan Kingdom Celebration, yaitu Paskah dan kuasa kebangkitan. Kita sudah menikmati Roh Tuhan sudah ada di hidup kita, kuasa kebangkitannya sudah ada. Bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita melakukannya, kuasa Tuhan yang ada di hidup kita. Di bulan April ini ada otoritas ilahi kerajaan Allah yang sudah disampaikan minggu lalu. Ada empower of influence, pemberdayaan untuk berdampak. Hari ini saya bawakan walking in kingdom authority, hidup di dalam otoritas kerajaan Allah atau mentaati otoritas kerajaan Allah. Saya ilustrasikan, bukan ilustrasi, kita lihat firman Tuhan pada saat Tuhan menciptakan. Bukankah siapa nenek moyang kita? Pelaut? Bukan toh? Biasanya waktu kecil nenek moyang seorang pelaut katanya. Tapi nenek moyangku Tuhan ciptakan adalah Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa, Tuhan berbicara begini, baiklah kita menciptakan manusia menurut segambar dan rupanya, rupa kita, rupa Tuhan Allah Tritunggal. Terus biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, terus atas ternak-ternak, atas binatang merayap dan melata. Baiklah kita, otoritas yang Tuhan kasih. Bukankah Adam dan Hawa sudah tinggal di Taman Eden nih? Sudah bersama Tuhan nih, hidup di dalam otoritas kerajaan. Kan enak kan? Kenapa sih dia mau melakukan yang tidak taat di hadapan Tuhan? Hanya satu kan permintaan Tuhan, janganlah kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Hanya satu. Tetapi si jahat tuh dengan pinternya dia berkata kepada Adam, kepada Hawa, "Hei Hawa, kalau kamu makan buah tersebut, kamu tidak akan mati. Malah kamu akan seperti Allah." Rayuan-rayuan begitu terpengaruh tuh. Bagaimana dengan hidup kita ketika kita tidak taat akan otoritas? Otoritas itu ini dari Allah langsung kepada Adam dan Hawa. Mereka melanggar karena tidak taat. Karena Allah kita pencipta langit bumi itu memberikan luar biasa kepada kita, free will, kebebasan untuk memilih. Ketika Adam dan Hawa memakan buah tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Takut. Ada dosa di kita semua. Setiap ketakutan, kekhawatiran, pasti ada kesalahan yang kita lakukan di hidup kita. Terkadang kita mau introspeksi diri, terkadang kita biarkan. Bagaimana dengan Adam? Ketika Tuhan, di mana engkau berada? Dia ketakutan karena dia telanjang. Nah, seorang anak manusia keturunan Adam dan Hawa adalah mewakili kita semua nih. Kita semuanya telah berdosa. Tuhan melihat ciptaannya, gambarnya. Makanya Tuhan mengirimkan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Seorang yang begitu suci, anak Allah yang turun ke bumi ini. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, turunkan merpati kan? Apa yang terlihat? Inilah
anakku yang kukasihi. Berarti Allah berkenan kepada anaknya. Pada saat itu dia langsung apa? Melakukan puasa 40 hari 40 malam. Betul? Ketika selesai puasa, bukankah si jahat menggoda lagi? Si jahat bilang, kamu kan lapar. Ini bahasa saya nih, supaya simpel. Kamu kan lapar. Kenapa enggak kau ciptakan aja batu itu menjadi roti? Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya oleh roti, tapi oleh firman-Nya. Iblisnya kan nggak kalah pintar, si jahat itu nggak kalah pintar. Dia bawa lagi Tuhan Yesus naik ke yang lebih tinggi. Ada tertulis, engkau anak Allah, bila engkau menjatuhkan dirimu, maka malaikat akan menangkap. Hebat kan perkataannya? Apa yang Tuhan katakan, iblis bisa katakan. Bagaimana dalam hidup kita? Terkadang kita pengaruh dari luar, sana sini beri masukan. Akhirnya kita lupa kepada sumbernya, Tuhan Yesus. Firman-Nya, apakah sesuai kebenaran masukan tersebut? Dia iblis akhirnya bilang, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu. Si iblis itu nggak kalah pinter lagi, bawa lagi. Nih, lihat nih, ini nih kerajaan-kerajaan dunia nih. Lihat nih harta benda yang ada nih. Lihat nih semuanya nih. Dia bilang, akan kuserahkan kepadamu. Bukankah rakyat itu termasuk kepada Adam dan Hawa? Kalau engkau makan buah itu, kamu tidak mati. Kamu akan seperti Allah. Bukankah kekuasaan? Tuhan juga, Tuhan Yesus diberikan satu kekuasaan seperti itu kan. Akhirnya Tuhan bilang, hei iblis, enjalah engkau iblis. Akhirnya iblis itu lagi. Kenapa? Yesus sebagai anak manusia yang Tuhan ciptakan, karena dia suci. Dia lahir dari perempuan seorang Maria, tidak berdasarkan dari kuasa darah daging manusia. Kalau kita lihat dari sumber-sumber pengetahuan yang ada, bahwa Yesus mempunyai apa? Kromosomnya berapa? 23. Kita kromosomnya berapa? 46. Kromosom pria 23, kromosom wanita 23. Karena diciptakan oleh darah daging. Yesus oleh Roh Allah, dia Maria mengandung. Makanya dengan saat ini otoritas hidup dalam kerajaan Allah itu siapa sih sumbernya? Karena Aprili, the source of authority, sumber otoritas kuasa ilahi itu dari mana? Dari Yesus. Kita tuh nggak ada berharganya. Kalau tidak Tuhan Yesus mati bagi kita, semuanya akan sia-sia. Nah, saya akan bacakan firman-Nya. Firman-Nya di Matius 28 ayat 18 dan 20. Lalu Yesus datang kepada mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk mentaati segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan sesungguhnya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Firman, waktu Allah menciptakan Abraham apa? Mereka berkuasa lah. Firman Yesus terakhir ketika firman ini disampaikan, Yesus sudah bangkit dan mau naik ke surga. Dia menyampaikan firman ini kepada siapa? Kepada hamba Tuhan, hanya hamba Tuhan, kepada kita semua. Bahwa kita sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Apakah Bapak Ibu
sudah menerima kuasa tersebut? Apakah percaya? Kok yang amin cuma satu nih? Yang lainnya rasanya masih ragu-ragu nih. Apakah Bapak Ibu sudah punya kuasa, otoritas kuasa ilahi? Nah, ini baru anak-anak Tuhan yang begitu semangat, luar biasa. Nah, ketika Tuhan memberikan kuasa, mendapatkan kuasa, Tuhan tuh sudah, ketika dia bangkit dari mana, dia sudah mengambil kunci dari kerajaan maut. Semuanya sudah dimenangkan. Nah, untuk menjadi saksi Tuhan, itu bukan hanya menginjil saja Bapak Ibu. Bukan, tapi saksikanlah hidupmu. Bagaimana hidup kita ada kuasa otoritas ilahi, kita akan mengenal siapa orang yang mengenal kita. Adalah kuasa ilahi di kita. Pernah kita melakukan? Apakah kuasa otoritas ilahi ini hanya hamba Tuhan yang melayani mimbar ini punya otoritas? Tidak, Bapak Ibu. Tinggal kita mau hidup di dalam otoritas kerajaan Allah. Bagaimana kita harus hidup di dalam otoritas kerajaan Allah? Seperti ini, Bapak Ibu. Yesus sang Raja adalah pribadi yang menyampaikan firman. Respon yang harus dilakukan setiap warga kerajaan adalah mendengar, mengerti, dan melaksanakan titah sang Raja. Itulah ketaatan. Itulah otoritas yang Bapak Ibu akan kita lakukan. Saat ini Tuhan sudah memberikan satu firman-Nya kepada kita. Bagaimana? Mau nggak kita taat? Ketaatan itu bukan hanya kepada Yesus. Ketaatan itu akan kepada semua otoritas yang ada. Misalnya di gereja ini ada pemimpin yang disebut gembala, ada wakil gembala, ada gembala komsel. Bagaimana kita taat merespon seperti itu? Ketaatan kepada Tuhan bukan hanya terbatas pada ritual keagamaan, tetapi juga tercermin dalam tindakan keputusan sehari-hari. Pada saat Bapak Ibu minggu ini ada di gereja, Bapak Ibu itu mendapatkan satu sumber energi. Karena imanmu akan bertambah ketika engkau meresponi firman Tuhan ini. Tetapi ketika engkau pulang, lupa semua. Hanya yang tadi sebutnya mendengar, tidak melakukan. Kita mau menjadi rema di dalam hidup kita, firman itu menjadi jadi di dalam hidup kita, sehingga kita taat. Miliki perilaku berintegritas yang jujur dan adil dalam semua urusan, termasuk di tempat kerja dan dimanapun kita beraktivitas. Ketaatan kembali lagi kalau kita mempunyai pimpinan. Kalau di rumah, kepala keluarga sebagai imam, suami. Kalau di tempat kerja ada supervisor, ada koordinator, ada sales manager, semuanya ada level-level yang harus kita taati. Bagaimana kita harus mentaati seperti itu? Allah juga memiliki tujuan dari rencana yang sempurna untuk kehidupan kita. Ketaatan juga berarti kita hidup sesuai dengan rencananya. Tadi lagu begitu menyentuh mungkin kepada Bapak Ibu. Dalam titik nadir, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kok. Tak terbatas kok kuasa Tuhan. Banyak hal di hidup kita mungkin Bapak Ibu, banyak keajaiban yang Bapak Ibu rasakan, mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Pasti banyak kesaksian-kesaksian. Jangan malu Bapak Ibu untuk menyaksikan kasih Tuhan, untuk di komsel, di pertemuan dengan sesama, ataupun pada saat di tempat kerja. Kan kamu mau jadi saksiku, kamu ceritakan aja, Sema namanya. Hari ini aku mendapatkan anugerah Tuhan. Semua yang tidak pernah aku pikirkan ketika keuanganku terbatas, tapi Tuhan ada memberikan jalan. Semuanya karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Kita menaati Allah bukan karena ketakutan, tetapi karena digerakkan oleh cinta dan rasa syukur atas apa yang telah Dia lakukan bagi kita melalui Yesus itu. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi kamu akan menuruti segala perintah.
Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Berarti Bapak Ibu menaati perintah-perintah Tuhan, melakukannya untuk menjadi daging di dalam hidup kita. Itulah ketaatan otoritas yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seperti itu. Tuhan akan, firman terakhir dari menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Akhir zaman itu kiamat. No. Akhir zaman itu akhir masa hidup kita. Ketika kita masih diberikan kehidupan hari ini karena oleh kasih-Nya, oleh anugerah Tuhan, berarti kita tuh harus menyaksikan kasih Tuhan. Kita tuh nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan Yesus. Kita nothing. Bapak Ibu dibuat samping ketika Bapak Ibu kecil atau masih dalam ini. Tentu Bapak Ibu gak punya apa-apa. Sampai Bapak Ibu berhasil, sampai Bapak Ibu meningkat sampai saat ini. Siapa coba kuat dan gagah Bapak Ibu? No. Karena kasih Tuhan, karena Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup. Seperti itu. Kita hidup di dalam otoritas kerajaan. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu. Penting nggak? Berarti penting kan? Jika dua orang di antara kamu sepakat di dunia mengenai apa saja yang mereka minta, maka hal itu akan dikabulkan bagi mereka oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Siapa yang sering berdoa pakai ayat ini? Apakah Bapak Ibu sudah mengikat? Apa Bapak Ibu yang ingin? Pernahkah Bapak Ibu berdoa untuk mengikatnya? Apakah iman Bapak Ibu nggak ada? Apakah ini hanya Pak Rigi atau saya atau orang lain yang sudah senior? Tidak loh. Tadi kan otoritas dan kuasa sudah diberikannya. Bagaimana kita hidup di dalam Roh Kudus mendeklarasikan firman tersebut? Bagaimana kita harus mengikat keinginan kita yang sesuai dengan firman untuk menjadi dikabulkan? Yang sepakat itu suami dan istri, sepakat itu gembala konsen dengan pelayan Tuhannya, anggotanya, sepakat itu gembala dengan penatuan dengan jemaat-jemaat yang ada. Itu sepakat Bapak Ibu. Doa kita nggak akan sia-sia. Doa kita adalah merupakan kunci. Kalau Bapak Ibu dapat rumah nih dikasih, misalnya biasanya kan dari bank ada lucky draw, ada dikasih Bapak Ibu dapat rumah, ya diserahkan apa? Rumahnya, bukan kan? Kunci. Ayo mari Bapak Ibu kita aktifkan. Jangan ragu percaya Yesus, hidup. Kan Bapak Ibu udah menerima firman Tuhan tuh begitu banyak. Setiap hari di minggu tuh banyak diberkati oleh firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus. Tapi apa yang harus kita lakukan? Belajar kita mendeklarasikannya agar kita bisa mengalami semua karena Tuhan. Doa adalah kunci untuk mengaktifkan otoritas kerajaan Allah dalam kehidupan kita ketika kita berdoa dan mengundang Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Kita mengalami kuasa dan kehadiran Allah yang memperkuat kita untuk hidup dengan ketaatan. Bapak Ibu, yang tadi namanya kunci adalah doa. Kalau kita intim dengan Tuhan, apalagi Bapak Ibu, andai kata Bapak Ibu belum bisa berbahasa minta sama Tuhan, supaya apa? Lebih intim ketika berdoa dengan Tuhan. Bukan bahasa akal budi nggak bisa intim, tetapi doa dengan bahasa tanpa terbatas-batas itu.
Kata-kata itu akan mengalir Bapak Ibu. Kalau bahasa akal budi kadang-kadang kita pikirkan. Tetapi ketika tuntunan Tuhan, doa ada dengan Roh Kudus, membuat kita damai sejahtera, membuat kita tenang dalam menghadapi segala hal. Mari Bapak Ibu, doa adalah berdoa menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Melalui doa adalah kunci untuk memperoleh bimbingannya dan menjalani hidup. Berdoalah dan mintalah supaya diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapat. Ketoklah dan itu akan dibukakan bagimu. Saya tekankan di sini bagaimana kita melakukan. Terkadang saya di dalam segala sesuatu yang saya belum tahu, saya hanya bilang, Tuhan, saya minta kepadamu agar saya mencari, mendapat, agar saya mendapatkan satu hikmat untuk menyelesaikan solusi masalah tersebut. Ketika kamu mencari, kan Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan apa? Ketika kamu mencari, kamu ahli, misalnya ahli teknologi IT, ahli lagi apa? Bikin konten. Apakah kamu mencari pekerjaan yang di luar itu? Kamu mencari level misalnya, oh saya mau bagian delivery aja. Tidak. Tuhan akan menambahkan apa yang sudah ada pada kita. Gak usah mencari lagi. Cuman kamu gali, introspeksi di hidup kita, apa nih kemampuan kita, talentanya. Pada saat kamu tahu talentanya, itulah kamu akan ditambahkan. Seperti itu Bapak Ibu, dalam hidup itu kalau mencari pasti kita mendapat. Kalau mengetuk pintu pasti dibukakan. Mengenai pintu, kenapa gambar Tuhan Yesus mengetuk itu gak ada handle-nya? Bapak Ibu tahu kenapa tidak ada handle ketika Tuhan Yesus mau masuk? Kan biasa itu ada handle-nya untuk membuka. Berarti siapa yang harus membuka pintu tersebut, Bapak Ibu? Siapa yang di dalam itu? Kita kan? Bagaimana kita harus membuka hati, menerima semua firman Tuhan. Biarlah firman itu bertata di hidup kita, Bapak Ibu, agar kita mengenal siapa gembala kita, siapa juru selamat kita, siapa raja kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menerima kuasa. Kuasa itu ketika Roh Kudus di keluarga kita, kita bisa bersaksi di tempat komsel kita bersaksi bisa di komunitas pelayanan kita, maupun di gereja, mungkin di tempat kerja kita. Semuanya bersaksi itu apa? Yuk ceritakan tentang hidupmu. Bagai hidup kita sudah mengenal Tuhan, apa yang Tuhan telah buat pada hidup kita, saksikan aja hidup kita. Orang akan melihat, karena hidup kita akan berbuah rohani. Hidup yang diarahkan oleh kuasa kerajaan Allah akan menghasilkan buah roh, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau semua orang melihat buah roh ada dalam kita, apakah ada yang menolak? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang akan menolak itu. Paling, orang seperti ini nih yang saya baru kenal, yang saya baru lihat, berbeda dengan teman-teman saya yang lain. Dia memberikan positif buat hidup saya. Dia memberikan satu peneguhan untuk hidup saya. Dia memberikan satu topangan. Saya mengenal saya diciptakan untuk apa. Ada tindakan-tindakan praktis yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari untuk mengaktifkan otoritas kerajaan Allah. Ini meliputi penggunaan firman Tuhan dalam pengambilan keputusan, doa yang teratur, dan pelayanan kepada sesama dan kasih pedulian. Dalam konsel, kita saling menguatkan.
Bapak Ibu yang belum berkomsel atau disebut kingdom community sekarang ya, Bapak Ibu ambil bagian, terlibat. Jangan sungkan dengan keluarga komsel kita. Kalau kita mau mengenal firman-Nya, mau menyaksikan kasih Tuhan, kita datang ke komsel agar kita dibangun, dipenuhi. Bapak Ibu, diskusi, komunikasi dengan gembala komsel maupun dengan rekan sesama komsel, itu akan membangun kita tindakan-tindakan yang praktis, yang kecil, memberkati sesama melalui hidup yang dijalani dalam kuasa kerajaan Allah. Seorang akan menjadi saluran berkat bagi sesama, membawa penghiburan. Menghibur, memberikan kekuatan bukan hanya pulus, tetapi melalui perkataan, melalui support, melalui empati. Ketika Bapak Ibu menepuk pundaknya, aku doakan ya, aku turut prihatin, aku percaya Engkau akan bisa menyelesaikan, Engkau akan tetap kuat. Bagaimana kita memberikan support? Semua dorongan tersebut karena siapa? Karena Tuhan yang berkata di hati kita, yang menggerakkan. Bapak Ibu, doakan, jangan ragu untuk mendoakan orang. Jangan ragu, jangan takut. Doakanlah ketika ada dorongan Roh Kudus di dalam hati Bapak Ibu, bergerak seperti itu. Segala perbuatan hendaklah disertai dengan kasih dan berusaha mencapai kelembutan hati. Semuanya ketulusan adalah kunci untuk membuka belas kasihan Allah. Ketika kita mengasihi sama, Tuhan lebih mengasihi kita. Oke? Melakukan otoritas kerajaan. Ketika kita sudah mengerti akan hidup di dalam otoritas dan bagaimana kita mau melakukannya, menumbuhkan karakter Kristus, berusaha untuk bertumbuh dalam karakter yang mencerminkan Kristus seperti kesabaran, kerendahan hati, kebenaran dan kasih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dunia ini penuh dengan informasi yang benar, informasi yang tidak benar. Terkadang bagaimana kita bisa memfilter? Kembali lagi hikmat dari Tuhan. Terus menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan setiap kesempatan untuk menyaksikan kasih dan kebenaran Kristus kepada orang-orang di sekitarnya melalui kata-kata dan perbuatan. Jadi, jangankah kita lelah berbuat baik, sebab jika kita tidak menyerah, kita akan menuai pada waktunya. Bapak Ibu, ketika kita melakukan support, berbuat baik dengan baik kepada sesama, Tuhan memberikan yang terbaik kok. Ketika Bapak Ibu membagi ilmu, masih banyak di dunia ini yang takut ilmunya disaingi orang lain. Masih banyak orang punya kepintaran bikin produksi, bikin jangan ditampilkannya. Takut orang nyontek, tak beli mesin ngikut lagi. Masih banyak. Tetapi saya salut dengan gembala Jabar kita, Pak Bob. Siapa yang mau belajar dengan GEO? Silakan. Mau mengikuti perkembangan, silakan. Dia bersaing secara sehat, malah mengajarkan. Ada orang buka bimbel lagi, nggak ada masalah. Itulah berkat. Ketika kita memberkati, mengajari orang, ilmu kita makin naik, Bapak Ibu, bukan makin turun. Dia menjiplak kita, nggak jadi masa. Kita menjadi berkat buat hidup dia. Kalau dia berhasil, dia karena Tuhan yang mewakili kita, menyuruh kita untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah setiap hari adalah kunci dalam berjalan dalam otoritas kerajaan Allah. Ini melibatkan ketatan terus-menerus, penyerahan diri yang total kepada Tuhan, dan kesediaannya untuk mengikuti jalannya dalam segala hal. Firman-Nya, barang siapa bertahan di dalam Dia, ia tidak berbuat dosa. Barang siapa berbuat dosa, ia belum pernah melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Itu sudah pasti. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita undur dari Tuhan, banyak hal-hal yang datang. Nanti kita bilang, waduh, aku jauh dari Tuhan, aku dicobai Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu.
Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang mundur pada Tuhan. Melayani aktif. Aktif untuk terlibat dalam pelayanan gereja sesuai dengan karunia dan bakat yang dimiliki. Ini akan membantu mereka tumbuh dalam iman dan pengalaman langsung dalam melayani Tuhan. Saya tanya, di sini siapa Bapak Ibu yang belum terlibat pelayanan? Kalau Bapak Ibu ingin bertambah imannya, bertumbuh imannya, melayani sesuai kemampuan. Wah, saya emang nggak sempet. Ada cerita seperti ini. Wah, nanti ya, saya masih muda nih. Wah, nantilah kalau saya sudah menikah baru melayani. Ketika sudah menikah suruh melayani. Oh, nantilah saya pasti baru punya anak. Anaknya udah gede. Oh, nantilah saya masih sibuk bisnis. Sampai tua belum melayani. Melayani adalah memberikan diri kita mengenal Tuhan. Melayani ketika Bapak Ibu melayani adalah Tuhan yang memberikan satu impartasi kepada kita. Kita mengenal siapa pencipta kita. Tinggal Bapak, apa yang Bapak melayani? Oh, saya emang nggak bisa. Kalau jadi asal malu, jadi bawa mimbar saya belum bisa. Gak usah. Mau bersih-bersih silakan. Apakah kebersihan itu akan dihina? Tidak. Semuanya sama. Antara kebersihan, antara pemuji, antara gembala, sama di hadapan Tuhan. Gak ada yang lebih hebat. Doakan mereka secara teratur dan berikan dukungan serta bimbingan dalam menjalani kehidupan beriman. Jadilah teladan yang baik dalam hidup rohani sehingga mereka dapat mengikuti contoh Anda. Nah, disinilah para senior yang ada dengan Bapak Ibu melayani akan lebih senang. Terus pengembangan hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman. Pada saat kita membaca firman, kita pun harus aktif mengikuti ibadah, kingdom gathering, pelatihan stars, setiap festival, dan sumber daya lain yang memberikan kita bertumbuh. 3. Tadi kalau kita menang di dalam, kita hidup di dalam otoritas kerajaan Allah. Di luarnya, implementasinya firman, menang di luar otoritas kerajaan Allah. Berarti kita apa? Sudah menggenapi firman-Nya tadi, serupa dan segambar Bapak Ibu. Nah, di Yohanes 14 ayat 12 Tuhan berfirman, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukannya juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam pekerjaan yang lebih besar. Dari ini akan dilakukannya karena aku pergi kepada Bapa. Tuhan bilang, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada mereka. Mereka itu siapa? Kepada Bapak Ibu. Tuhan Allah kita memberikan kemuliaan kepada Yesus. Yesus berkata, kemuliaan yang kau berikan kepadaku telah kuberikan kepada kita semua loh. Agar kita semua apa? Menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Karena Tuhan menciptakan segala dan serupa. Amin Bapak Ibu. Amin. Anda tuh Tuhan berikan kemuliaan. Dosa kita telah ditebus di kayu salib. Kutuk kita telah diselesaikan. Semuanya it is finished. Gak ada lagi ketakutan yang ada. Aku di dalam mereka dan kamu di dalam aku, agar mereka sempurna dalam kesatuan sehingga dunia tahu bahwa engkau mengutus aku dan mengasihi mereka sama seperti engkau telah mengasihi aku.